Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Yurika Indriyayani, NPM 2042-20205, kelas 5D PGSD, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS DSD, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS dan pengembangan pembelajaran IPS di SD. A. Konsep dasar IPS. Pengertian konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial dalam kehidupan manusia. IPS bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. IPS mencangkup berbagai aspek seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, politik, dan antropologi. Pengertian konsep dasar IPS menurut pandangan para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Susanto, konsep dasar IPS adalah bidang studi yang mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi yang dikemas untuk memberikan wawasan tentang hubungan sosial manusia dalam lingkungan yang lebih luas. IPS bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan memiliki kesadaran terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menurut Nana Supriyatna, IPS adalah mata pelajaran yang mengajarkan tentang kehidupan sosial manusia, baik dalam aspek ekonomi, budaya, politik, dan sejarah yang disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat. Konsep dasar IPS mencangkup kajian tentang interaksi manusia dengan lingkungannya yang dikaji melalui berbagai disiplin ilmu sosial. Konsep dasar IPS secara umum. Secara umum, konsep dasar IPS adalah kajian multidisiplin yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, interaksi antar manusia, dan hubungan mereka dengan lingkungan sosial dan fisik. IPS mengintegrasikan berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan politik. Selanjutnya, B. Pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengertian pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengembangan pembelajaran IPS di SD adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan siswa SD. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS sehingga dapat memahami konsep-konsep dasar sosial secara efektif dan menyenangkan serta relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pengertian pengembangan pembelajaran IPS di SD menurut pandangan para ahli. Yang pertama, menurut Sumatri dan Permana berpendapat bahwa pengembangan pembelajaran IPS di SD harus berbasis pada pengalaman konkret siswa. Artinya, materi IPS dihubungkan dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak melalui pengalaman langsung. 2. Menurut Nana Supriyatna, pengembangan pembelajaran IPS di SD adalah upaya untuk menyesuaikan kurikulum IPS dengan perkembangan sosial, budaya, serta teknologi informasi. Dalam pengembangan ini, guru diharapkan mampu mengaitkan konsep-konsep IPS dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran lebih aplikatif dan menarik minat siswa. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa juga ditekankan agar siswa aktif dalam proses belajar. Pengembangan model-model pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pengajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua, model pembelajaran simulasi. Yang ketiga, model pembelajaran berdasar masalah atau problem solving. Yang keempat,
model pembelajaran inquiry atau penemuan. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Dan yang keenam, model pembelajaran CTL. Prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, prinsip relevansi. Pembelajaran IPS harus relevan dengan pengalaman dan kehidupan nyata sehari-hari siswa. Yang kedua, prinsip keterpaduan atau integratif. Pembelajaran IPS di SD harus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Yang ketiga, prinsip keaktifan. Pembelajaran IPS harus mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Yang keempat, prinsip konseptual. Pembelajaran IPS harus disesuaikan dengan konteks lokal atau lingkungan sekitar siswa. Yang kelima, prinsip pengembangan nilai dan karakter. Pembelajaran IPS juga harus berfokus pada pengembangan nilai-nilai sosial dan karakter, seperti kerjasama, toleransi, rasa tanggung jawab, dan empati. 6. Prinsip fleksibilitas. Pembelajaran IPS harus fleksibel, baik dalam metode, materi, maupun pendekatan. 7. Prinsip pengembangan keterampilan berpikir kritis. IPS harus mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan relatif. 8. Prinsip evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dalam pembelajaran IPS tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran. Kesimpulan, IPS di SD merupakan kajian multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. IPS bertujuan membantu siswa memahami fenomena sosial, hubungan antar manusia, serta interaksi mereka dengan lingkungan. Pembelajaran IPS di SD dirancang untuk membangun kesadaran sosial siswa, serta mengembangkan sikap positif seperti toleransi, tanggung jawab, dan kerjasama. Pengembangan pembelajaran IPS di SD bertujuan agar materi yang diajarkan relevan, konseptual, dan menarik. Prinsip-prinsip utama dalam pengembangan ini meliputi relevansi, keterpaduan, keaktifan, fleksibilitas, dan pengembangan nilai serta karakter. Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran IPS di SD tidak hanya menekankan aspek pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan sikap sosial yang baik dan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Itulah paparan materi dari konsep dasar IPS dan pengembangan pembelajaran IPS di SD yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.